Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 162 Mereka yang berani menghalangi jalannya akan mati. Melepaskan riak-riak energi besar dan menutupi tubuhnya dengan api amarah, Jiang Chen telah berubah menjadi dewa perang yang perkasa saat dia melangkah satu demi satu menuju ke arah lingkaran dalam. Semua naga memiliki sisik terbalik, dan kematian menanti siapa saja yang menyentuhnya. Semua naga memiliki kesombongan yang besar, dan tidak seorang pun diizinkan untuk melangkahinya. Yan Chen Yu dan Han Yan adalah skala terbalik Jiang Chen. Kemarahan seekor naga sudah cukup untuk menjungkir balikkan lautan dan sungai, membawa kehancuran bagi dunia, dan membuat semua makhluk hidup binasa. Amarah Jiang Chen meningkat setiap detiknya, dan kedua matanya menjadi merah darah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, energinya menjadi lebih kuat. Di dalam laut Qi-nya, tanda naga baru terus terbentuk. 180, 190, 200. GRRRAA. Jiang Chen menatap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Suara retakan yang tak berujung terdengar dari tubuhnya, seperti bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pada saat yang sama, banyak tanda naga muncul dari tubuhnya dan melayang di sekitar Jiang Chen. Pemandangan itu tampak menakjubkan dan dahsyat. Energi yang sangat besar itu bergetar, seluruh sekte hitam bergetar karena kekuatan yang dahsyat. Saat ini, dengan keterampilan transformasi naga yang berevolusi ke tingkat yang lebih kuat, Jiang Chen telah menerobos ke alam lain, ia telah mencapai alam inti surgawi tengah. Ya Tuhan, energinya luar biasa kuat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah berhasil menembusnya. Ini menakutkan, ini terjadi karena amarah yang luar biasa. Jiang Chen mengubah amarahnya menjadi kekuatannya, dan tanpa sadar menerobos ke ranah inti surgawi tengah. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Yu Zihan memasang ekspresi bingung di wajahnya saat dia menyaksikan. Dia tahu bahwa hari ini, sekte hitam akan kehilangan Jiang Chen. Itu akan menjadi kerugian yang tak terkira. Saudara Jiang adalah orang yang ditakdirkan namanya akan terukir dalam sejarah, seorang jenius yang tak tertandingi. Memiliki dia adalah berkah bagi sekte hitam, tetapi kehilangan dia akan menjadi kehilangan besar. Yu Zihan menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Dia sangat mengenal Jiang Chen. Setelah hari ini, Jiang Chen tidak akan tinggal di sekte hitam lagi. Bam bam bam. Riak energi yang dilepaskan dari tubuh Jiang Chen bagaikan tsunami, gelombang demi gelombang, semakin tinggi dan tinggi. Energi Jiang Chen meningkat secara eksponensial. Di dalam tubuhnya, pil pemulihan fana yang tak terhitung jumlahnya terbakar seperti sesuatu yang tidak berharga. Dalam sekejap, dia telah menghabiskan lebih dari 50.000 pil, dan masih ada tanda naga baru yang terbentuk. 210, 220. Ini adalah pertemuan yang sangat langka. Kemarahan Jiang Chen telah mengaktifkan arti sebenarnya dari keterampilan transformasi naga. Dengan bantuannya, Jiang Chen mengalami transformasi yang benar-benar menakjubkan. Skill transformasi naga, makna sebenarnya adalah mengubah seseorang menjadi seekor naga. Naga adalah binatang ilahi, raja dari semua binatang, eksistensi yang maha kuasa. Amarah naga dapat membakar apapun di bawah langit, harga diri seekor naga tidak dapat diinjak, dan begitu terprovokasi, ia akan mengirimkan kehancuran ke arah siapapun yang memprovokasinya. Motif dan kemarahan Jiang Chen saat ini telah sesuai dengan makna sebenarnya dari seekor naga. Dengan kata lain, Jiang Chen kini telah menerima persetujuan dari keterampilan transformasi naga. Transformasi ini akan memberinya keuntungan luar biasa. Selain itu, Jiang Chen harus membunuh Fan Kun hari ini apapun yang terjadi, karena jika dia gagal melakukannya, dia akan menderita serangan balik dari keterampilan transformasi naga, dan selama sisa hidupnya, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan persetujuannya lagi. Ini adalah keterampilan yang sangat hebat, hanya mereka yang memiliki aura terkuat yang dapat menguasainya, hanya mereka yang memiliki keberanian untuk membunuh siapapun yang menghalangi jalannya yang dapat menguasainya. Sisik terbalik seekor naga, siapapun yang menyentuhnya akan terbunuh. Saat ini, Jiang Chen seperti seekor naga, dan sisik terbaliknya telah dirobek secara brutal oleh seseorang. Dia harus membunuh orang yang merobek sisik terbaliknya, hanya dengan membunuh orang itu dia akan menjadi pasangan yang cocok untuk keterampilan transformasi naga. Fan Kun. Kesini sekarang juga. Suara Jiang Chen terdengar di seluruh Black Mountain. Banyak murid lingkaran dalam sedang dalam perjalanan untuk memeriksa apa yang terjadi, tetapi wajah mereka langsung pucat setelah merasakan riak energi Jiang Chen. Dalam sekejap, mereka minggir dan berusaha untuk tidak mengikuti keinginannya, khawatir mereka mungkin akan menderita karena kemarahannya. Tepat pada saat ini, seorang murid lingkaran dalam terbang di depan Jiang Chen. Dia adalah seorang pria tampan dengan basis kultivasi di alam inti surgawi akhir, dan dia memegang posisi kecil di lingkaran dalam. Pada hari-hari biasa, dia akan membantu para tetua sekte mengelola beberapa masalah kecil di dalam lingkaran dalam.
Murid junior Jiang, kita bisa membicarakan ini, jangan terlalu gegabah. Murid ini terbiasa ikut campur dalam segala hal di dalam sekte hitam, dia sama sekali tidak memiliki pertimbangan yang baik. Mencampuri urusan Jiang Chen sekarang hanya akan berakhir buruk. Enyah. Jiang Chen meraung keras. Raungan itu didukung oleh Sonic Hawk Cry. Gelombang suara yang kuat segera menyelimuti murid-murid lingkaran dalam. Ah! Murid lingkaran dalam itu berteriak dengan sedih. Tubuhnya terpotong di mana-mana oleh gelombang suara. Dalam sekejap, ia berubah menjadi seorang pria berlumuran darah. Ia jatuh dari langit dan mati di tempat. Siapapun yang menghalangi jalanku akan menderita kematian. Jiang Chen bagaikan raja iblis yang mengamuk. Di matanya, makhluk hidup apapun tidak ada apa-apanya. Siapapun yang menghalangi jalannya dan mencoba menghalanginya, mereka hanya akan menemui satu akhir, yaitu kematian karena amukan naga. Ya Tuhan, ini mengerikan. Dia membunuh seorang prajurit inti surgawi akhir hanya dengan satu raungan. Seberapa kuat dia sebenarnya? Masalah ini sudah semakin buruk, ini akan menjadi masalah besar. Semua orang, jangan dekat-dekat dengan Jiang Chen. Dia sedang sangat marah sekarang, siapapun yang berani memprovokasi dia akan langsung terbunuh. Ini menakutkan, dia benar-benar dewa perkasa yang membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Aku ingin tahu bagaimana Fan Kun akan menangani ini. Semua orang ketakutan, Jiang Chen benar-benar kejam. Murid yang terbunuh tadi tidak bersalah, tetapi tidak ada yang benar-benar mengasihaninya. Guosan mengikuti Jiang Chen dari belakang, wajahnya dipenuhi ekspresi muram. Dia telah memutuskan, hari ini, dia akan berdiri bersama Jiang Chen, dia akan mempertaruhkan nyawanya dan membantu Jiang Chen membalas dendam. Fan Kun, keluarlah dan hadapi kematianmu. Suara Jiang Chen begitu keras hingga seluruh gunung hitam bergetar. Di dalam laut Qingya, jumlah tanda naga telah mencapai 250. Diikuti oleh kecepatan sirkulasi tinggi dari keterampilan transformasi naga, sinar api berwarna emas mulai muncul dari tubuhnya. Api itu muncul dengan cara yang aneh, seolah-olah muncul entah dari mana. Jiang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menyelidikinya dengan indera ketuhanannya, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, sebuah pesan aneh muncul di benaknya. Api naga sejati. Benar saja, api berwarna emas itu adalah api naga sejati, itu adalah sumber api tertinggi dari seekor naga yang dapat dibandingkan dengan api asal alam semesta. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan api binatang iblis biasa. Saat api naga sejati muncul, ia segera melahap semua api harimau api yang berada dalam tubuh Jiang Chen. Hari ini, tubuh Jiang Chen diselimuti oleh api amarah, hanya ada satu pikiran dalam benaknya, balas dendam dan pembantaian. Hal ini telah membuat keterampilan transformasi naga berkembang lebih jauh, yang membangkitkan api naga sejati. Kebangkitan api naga sejati masih jauh dari selesai. Ketika tubuh Jiang Chen sepenuhnya tertutup api, tanda naga di laut Qingya meningkat hingga total 280. Pada saat ini, pesan lain muncul dalam pikiran Jiang Chen. Telapak naga sejati. Ini adalah keterampilan tempur yang hanya dimiliki oleh naga, ini adalah kemampuan bawaan yang sangat kuat. Ketika pesan aneh ini muncul di benak Jiang Chen bahkan tidak perlu mempelajarinya atau mengolahnya, kemampuan bawaan itu telah mengakar kuat di tubuhnya, dan dia dapat melepaskannya kapan saja dia mau. Retak-retak. Telapak tangan Jiang Chen bergetar. Di tangannya, serpihan sisik naga mulai terbentuk. Itu adalah sisik naga sejati, dan masing-masing lebih keras dari baja paling keras. Tepat pada saat ini, Jiang Chen merasa seperti dia belum pernah sekuat ini sebelumnya. Itu adalah perasaan yang luar biasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika Jiang Chen hampir mencapai area terdalam dari lingkaran dalam, terdapat total 300 tanda naga di laut Qingya. Dengan kekuatan dan bentuk tempurnya saat ini, ia dapat langsung membunuh prajurit inti surgawi manapun hanya dengan napasnya saja. Telapak naga sejati dan api naga sejati, dengan kedua keterampilan tersebut ia dapat dengan mudah membunuh prajurit inti ilahi awal. Ia juga memiliki spanduk darah, dan dengan semua ini, ia bahkan dapat melawan prajurit inti ilahi tengah. Ini benar-benar menakutkan, peningkatan kemampuan dan kekuatannya telah sampai pada suatu kondisi yang menentang semua aturan dan perintah. Lihat, riak energi Jiang Chen semakin kuat dan kuat. Apa, lihat tangannya, apa itu? Ya ampun, kelihatannya seperti sisik naga. Keahlian yang dia kembangkan benar-benar dapat mengubahnya menjadi seekor naga. Sangat tangguh. Naga adalah makhluk ilahi yang legendaris, raja sejati dari semua makhluk. Tidak ada naga di Saint Origin sejak zaman kuno. Semua orang ketakutan dengan apa yang mereka lihat, bahkan Guosan dan Yu Zihan tidak bisa tetap tenang lebih lama lagi. Terutama Yu Zihan, dia telah menyaksikan betapa hebatnya Jiang Chen ketika dia mengikutinya kembali ke Sekte Hitam, dan Jiang Chen saat ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada ketika dia kembali ke Sekte Hitam.
Riak energi yang dilepaskan dari tubuhnya dapat mencekik siapapun yang mendekatinya. Di area terdalam lingkaran dalam, Fan Kun tidak bisa duduk diam lagi. Ekspresinya berubah drastis, dan dengan suara panik dia berkata, "Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Liang Xian tidak dapat membunuh Jiang Chen, dan sekarang dia telah kembali. Jangan khawatir, kakekmu sekarang adalah kepala sekte, aku bisa memutuskan apapun sesukaku. Jika Jiang Chen bertindak terlalu jauh, aku bisa menghukumnya dengan membunuhnya sendiri. Jangan khawatir, kakek akan menjagamu tetap aman. Fan Zongtang mendengus dingin. Dia adalah seorang pendekar inti ilahi tingkat menengah, tentu saja dia tidak akan menganggap serius Jiang Chen. Bunyi dentuman. Jiang Chen terus berjalan menuju area terdalam dari lingkaran dalam. Setiap kali dia melangkah, udara bergetar dan tanah berguncang. Semua murid lingkaran dalam berdiri jauh darinya, dan tidak ada yang berani mendekatinya atau menghalangi jalannya. Jiang Chen, ini lingkaran dalam, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang dalam dan kuat terdengar. Dua pria maju dan menghalangi jalan Jiang Chen. Keduanya adalah pria tua, yang satu memiliki energi yang kuat dan merupakan seorang prajurit inti ilahi awal. Para tetua sekte dari lingkaran dalam telah datang untuk menghentikan Jiang Chen. Aku ingin tahu bagaimana dia akan menghadapi mereka. Biar ku beritahu, Jiang Chen tidak akan pernah menyerah pada apa yang akan dilakukannya. Tapi sekarang, dengan campur tangan seorang prajurit inti ilahi, aku tidak yakin dia bisa mengatasinya lagi. Sungguh menakutkan, masalah ini telah mencapai titik yang hampir mustahil untuk diselesaikan dengan damai. Bahkan para tetua sekte lingkaran dalam pun ada di sini. Tidak seorang pun dapat menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Jiang Chen, meskipun kamu telah berhasil menembus alam inti surgawi, kamu belum resmi menjadi murid lingkaran dalam. Kamu tidak diperbolehkan membuat keributan di lingkaran dalam. Seorang lelaki tua lainnya memarahi. Hal ini membuat Jiang Chen mencibir, dia tahu kedua orang ini dikirim oleh Fan Zongtang untuk menghentikannya. Haha, kalian berdua sebaiknya minggir dari hadapanku. Lihat, apa ini? Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia membalikkan tangannya dan menunjukkan sebuah kepala kepada mereka. Lihat baik-baik, ini adalah kepala Lord Blood Moon, aku telah menyelesaikan misi membunuh semua Blood Devil. Dengan penghargaan sebesar ini, aku ingin menukarnya dengan kematian Fan Kun. Mereka yang menghalangi jalanku akan dihukum mati, dan kalian berdua tidak terkecuali, jadi enyahlah.